Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa Persis TV dimanapun berada, bertemu kembali pada acara Ramadan kita Persis TV. Syiar menggema Ramadan penuh makna. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana biasa, Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pegangan kita bersama harus tetap kita pegang teguh, pegang kuat, agar tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Sehingga akidah kita tetap berdasarkan Quran Sunnah, termasuk beribadah kita pun berdasarkan Quran Sunnah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak pun berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa yang berkaitan dengan masalah zakat. Sebagaimana diketahui bahwa berkaitan dengan zakat ini diantaranya sudah ditentukan para mustahiknya. Siapa saja yang berhak menerima. Tentu secara mafhum mukhalafah akan diketahui juga siapa yang tidak berhak menerima zakat ini. Berkaitan dengan mustahik zakat ini sudah sangat jelas di dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang sudah pada mafhum, di sana di dalamnya ada fuqara, orang fakir, kemudian masakin, orang miskin, kemudian wal amilin 'alaiha, para amilin, termasuk al muallafati qulubuhum, mu'allaf. Berikutnya wafir riqab, riqab wal gorimin, gorim, wa fi sabilillah, dan wabnis sabil, ibnu sabil. Sehingga bila dijumlahkan seluruhnya ada 8 asnaf. Dan 8 asnaf ini dalam firman Allah yang tadi saya bacakan atau saya singgung dibagi 2 saja. 4 menggunakan li dan 4 menggunakan fi. Tentu ada perbedaan kenapa pakai li dan kenapa pakai fi. Kemudian yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan realitas di lapangan di mana masjid yang tentu terdiri dari struktur para pengurus di dalamnya, apakah termasuk
asnaf yang mustahik zakat tadi atau tidak. Karena mau tidak mau, pembiayaan dan lain-lain berkaitan masjid ini diperlukan adanya. Demi kemakmuran, baik kemakmuran hissiahnya maupun maknawiyah masjid ini. Nah, untuk membahas hal tersebut, sudah hadir di hadapan kita, guru kita bersama. Mohon maaf disebut nama Ustaz? Enggak. M. Abdurrahman. Profesor Dr. KH M. Abdurrahman, Yes. MA. Bagaimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat dari segala macam penyakit, terutama yang sedang ramai sekarang ini. Gak akan disebut penyakitnya. Oh iya. Tapi sebagai orang tua, saya ada penyakit yang disebut diabetes gitu. Begitu ya. Iya. Tapi ya lumayan lah rada sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat Ustaz. Ini Sehat. Kemarin diperiksa dokter ternyata 186 tingginya yang bagus tuh. Iya. Diabetes 140 atau 110 lah paling bagus. Iya. Begitu. Semoga lekas sembuh Ustaz. Amin. Alhamdulillah beliau bisa hadir di sela kesibukan beliau yang begitu banyak, begitu padat, bisa menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita pada acara ini. Supaya beliau leluasa membahas masalah tadi berkaitan dengan masjid sebagai asnaf mustahik zakat, dipersilakan Ustaz untuk membahasnya secara luas. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Para mustami'un, mustami'at, alhamdulillah saya sudah bisa silaturahim walaupun lewat Persis TV atau lewat Zoom pada sore ini. Yang akan dibahas adalah mengenai masalah perzakatan. Kalau kita membaca Al-Quran, juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masalah zakat itu sangat banyak sekali. Belum lagi kalau ditambah dengan masalah infak. Ini artinya kita sebagai muslim ada dua kewajiban yang harus diperhatikan, yaitu pertama ibadah yang disebut ibadah mahdhah, ya ritual, seperti masalah sholat, ya. Kemudian ada ibadah sosial, yaitu masalah zakat. Nah, zakat itu banyak sekali, sudah pada tahu semuanya. Ya tadi disebutkan, bahkan para mustahiknya juga sampai 8 kelompok, ya. Di situ disebutkan, ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana tentang zakat fitrah yang wajib kita keluarkan berkaitan dengan Ramadan, begitu. Karena Ramadan itu sendiri kan untuk ibadah, salah satu ibadah kita dengan saum ini, yaitu kita untuk menyucikan diri kita. Karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya, barang siapa saum Ramadan yang ritual itu imanan wahtisaban, dasarnya adalah iman dan karena Allah, ghafira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang sudah lalu. Karena mungkin kita ada kesalahan-kesalahan, bukan mungkin lagi sih, ada kesalahan-kesalahan, apalagi naudzubillah min dosa, ya. Ya, tapi tentu mata kita setiap hari pakai apa? Omongan kita, mulut kita, lidah kita, ya. Badan kita secara fisik pakai apa itu semuanya? Apakah di situ ibadah pada Allah Subhanahu wa taala
atau ada sesuatu kadang-kadang yang mengganggu sehingga ternyata tidak atau bukan merupakan bagian yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kembali kepada masalah zakat, ini mengenai zakat fitrah. Fitrah itu kan kesucian itu sendiri. Kata-kata fitrah itu dalam Al-Quran banyak sekali gitu ya. Apalagi kalau kata-kata fatoro artinya menciptakan, membuat. Nah kita juga adalah fatoro oleh Allah. Karena Allah itu juga disebut fatirus samawati wal ardi. Pencipta berbagai macam langit gitu ya, wal ardi dan bumi, semuanya ciptaan Allah. Termasuk kita juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan, mengapa diciptakan? Untuk apa diciptakan? Nah, tentu saja ada berbagai macam kewajiban di situ yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada manusia dan lebih khusus lagi tentu kepada orang-orang beriman yang sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh orang beriman itu. Nah, yang menarik adalah di akhir saum Ramadan itu ada zakat. Kalau infak-infak, zakat-zakat yang lain tidak usah menunggu waktu tertentu. Tapi di akhir saum Ramadan disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, harus mengeluarkan zakat. Yang disebut zakatnya adalah zakat fitrah. Malah zakat fitrah ini bukan hanya untuk orang dewasa. Kalau melihat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an nukhrija zakatal fitri an kulli saghirin wa kabirin wa hurrin wa mamlukin su'an min tamarin aw sya'irin qala wa kana yu'ti ilaihim, kemudian bizabi wal aqid fayaqbalunahu minhum wa kunna nu'maru an nukhrijahu qabla an tukhrijas ila salati fa amarahum Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyaqsimu bainahum wa yaqulu ugnuhum an tawafi hadzal yaum. Nah, itu panjang sekali hadisnya, tapi intinya di bulan Ramadan itu memang ada zakat yang harus dikeluarkan oleh kita pada akhir bulan Ramadan itu, dan ternyata waktunya juga ditentukan. Tidak sembarang, saya mengeluarkan zakat nih tanggal 10, nggak bisa. Tanggal 20 tidak bisa juga. Tanggal 30 belum bisa. Tapi kalau dititipkan zakatnya kepada amilin, walaupun dari awal bulan Ramadan boleh saja. Tolong ini saya akan berikan uang untuk zakat kepada Bapak, tapi titip saja. Nanti pada hari raya Idul Fitri sebelum pergi sebelum sholat maksudnya, sebelum sholat Idul Fitri, zakat tolong dikeluarkan oleh Bapak yang dititipi ini. Gitu. Itu boleh kalau dititipkan. Yang tidak boleh itu karena belum waktunya langsung kepada mustahik. Itu tidak ada dasarnya. Di kita biasanya di masyarakat 6 hari atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri sudah dibagi-bagi. Itu tidak benar. Kepada mustahik, Ustaz? Kepada mustahik sudah dibagi-bagi, karena mustahik cari-cari. Pak, saya kasih zakat fitrah ya. Belum waktunya kata saya. Tapi saya bagaimana makan malam ini katanya. Susah juga kita. Ya kalau punya duit sedekah aja bilang, ini sedekah dari aku. Gitu aja ya. Berapa ini perlunya? Cuma 50 gitu. Ada juga nih 40. Kasih aja. Kembali lagi pada zakat fitrah ini karena ada waktu. Kalaupun dilaksanakan kalau tidak sesuai waktu gimana? Harusnya adalah sesudah sholat subuh kita baru memberikan kepada mustahik. Jangan sampai dia pada hari itu, sudah hari lebaran itu apalagi, pergi kemana-mana untuk mencari makanan dan minuman. Tapi kalau pagi-pagi
Kalau malam hari kan mungkin habis juga dipakai apa oleh dia itu. Walaupun ada yang membolehkan sih 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi dalilnya nggak jelas ya. Nah itu sudah boleh dibagikan gitu. Tapi pakai apa? Jangan-jangan pakai corona lagi gitu ya. Nah oleh karena itu ini keadaan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan harus dia itu qoblaan tukhrija sebelum engkau keluar ila salat. Artinya sudah dekat waktu salatnya kan? Salat Id ya. Salat Idul Fitri. Kemudian disebutkan fa amarahum, diperintahkan ayuksimu dibagikan bainahu antara mereka. Yakwa yakulu, dan Rasul berkata ugnuhum an tawafi hadzal yaum. Ugnuhum, cukupkanlah untuk bepergian di hari ini. Jangan sampai di hari raya ini tapi dagang itu dagang ini, daripada bergembira di rumah dengan keluarga. Kan sudah saum Ramadan itu biasanya kita itu sangat bergembira sekali. Ya, saling mendoakan, apalagi sekarang mungkin tidak usah datang ke rumah ya. Teman apalagi keluarga juga kadang-kadang datang ya, karena kita sangat gembira, kemudian saling mendoakan di situ ya. Di sudah bulan Ramadan itu ya. Ini penting sekali ya. Oleh karena itu ternyata dalam Islam itu bagaimana supaya masyarakat tadi tidak pergi kemana-mana di hari raya Idul Fitri. Lalu tadi ada pertanyaan, bagaimana untuk DKM masjid, kemudian pegawai masjid gitu. Apakah DKM-nya termasuk orang miskin atau bukan? Lihat dulu. Jangan-jangan ke masjid juga dia pakai mobil pada DKM ini. Kan ada sekarang yang begitu. Boleh saja. Tapi sekali lagi bukan urusan DKM-nya. Urusan masakinnya, fukoronya yang harus lebih diperhatikan. Sehingga pada hari raya Idul Fitri dia tidak pergi kemana-mana gitu, karena memang sudah memiliki bekal dia itu. Maksudnya tidak pergi usaha ke sana kemari karena dia sudah memiliki bekal untuk hari raya Idul Fitri yang sangat penting itu. Oleh karena itu pula disinilah tadi pertanyaan, apa boleh dipakai biaya masjid umpamanya? Jangan, biaya masjid mah minta aja pada orang-orang kaya umpamanya yang suka datang ke masjid. Pak, pintu masjid mau rusak nih, gimana ya? WC masjid sudah jebol. Ya, kemudian untuk wudhu para jamaah ke masjid juga sudah rusak. Gimana ya? Ada nggak Pak? Ya, nanti dia biasanya tidak menjawab. Paling-paling begitu pulang datang lagi. Nih ada katanya, ini mah untuk memperbaiki WC aja. Ini untuk memperbaiki apa itu dan ini pintu masjid dan lain sebagainya. Mungkin termasuk ini enggak Ustaz? Fisabilillah itu Ustaz. Nah, itu tadi yang kalau kepada DKM masjid ya, atau pada pelaksana di masjid yang biasanya nyapu gitu ya. Nah, itulah asnafnya termasuk fisabilillah. Kermah fisabilillah, kermah miskin deh. Nah, itu. Tapi dilihat dari aspek sabilillah boleh. Hanya sekali lagi tentu saja harus diutamakan mereka-mereka yang betul-betul miskin, fuqara wal masakin. Sebab mungkin ada di DKM masjid juga orang-orang berada, tapi dia di situ untuk apa melaksanakan kegiatan itu tidak lain hanya untuk sabilillah gitu. Tapi sekali lagi utamakan mereka itu. Ya Allah ya Rabbi, melihatnya sangat tidak enak sekali kalau ada miskin-miskin walaupun biasanya banyak. Sesudah sholat Idul Fitri itu kan ratseleng orang begini nih. Bapak minta, Bapak minta, belum waktunya ini mah gitu. Nah, sudah lewat waktunya. Kalau kan suka disebutkan, saya pulang dari
sholat Idul Fitri. Fitrahnya apa? Fitrahnya, wow udah terlewat. Ini mah sedekah aja ya buat kamu. Awas ya, jangan pakai beli atau itu sudah juga perhatikan. Ini cuma duit 20.000, cuma duit 10.000. Kita awas jangan pakai beli itu ini ya. Nah, ceritakan sama suami gitu kalau perempuan yang mintanya kan dengan anaknya itu ya. Kan mungkin datang ke rumah diminta oleh suami. Awas pada suamimu jangan diberi uang dari infak sedekah ini untuk membeli nonton sesuatu. Untuk membeli aku disebutkan lagi siapa. Nah, kembali lagi kepada sedekah ini yang diutamakan adalah dia fuqara wal masakin, tidak mengenal tempat. Apakah dia itu pegawai di masjid, karyawan di masjid, memang dia ada honor ya. Karyawan di masjid, tapi tidak besar-besar juga kan. Itu dari masjid itu kan kencelengnya juga sedikit. Orang itu kalau beli itu besar nggak apa-apa, tapi kalau untuk memasukkan kenceleng, mengisi kenceleng kan sedikit sekali gitu. Malah dipilihan mana pangbututna gitu ya, mana yang pangjelekna, mana yang paling kecil. Jadi gitu. Realitas kita itu. Ya realitas itu. Saya sering melihat gitu begitu. Aduh, saya bilang, tapi ada juga yang gede. Masya Allah, saya bilang, kok masukannya 50, kok masukannya 120, belum melihat yang 100. Pernah ada melihat orang memasukkan 100 ya. Itu. Tapi saya tidak nanya lah, gitu biarin aja. Nanti kalau nanya dianggap saya mau minta lagi sama dia ya. Gitu. Tapi yang paling penting kembali kepada masalah yang pokok adalah masjid ya ugnuhum an tawafi hadzal yawm ya. Mereka harus aman, harus tidak pergi kemana-mana dari pepergian pada hari ini. Itu satu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana dikaitkan tadi dengan DKM, pegawai masjid? Boleh saja, tapi itu pun harus lebih diutamakan oleh kita. Jangan sampai dia itu kan beberapa hari mungkin tidak bekerja juga. Betul. Kan biasanya adalah terus terang honor kecil-kecilan itu pegawai masjid itu. Ya, kalau pegawai masjid kecil-kecilan juga sih. Nggak tahu kalau pegawai masjid di sini ada nggak buat mereka itu. Tapi sekali lagi bahwa yang namanya zakat fitrah itu untuk utamakan mereka yang fuqara wal masakin. Jangan sampai peperian kemana-mana. Termasuk tadi fuqara wal masakin itu dia kesibukannya antara lain sebagai pekerja itu ya di masjid gitu. Itu boleh dia menerima dari zakat fitrah. Termasuk mustahik dia. Termasuk mustahik dia itu. Memang kan kalau kita lihat, saya sering melihat ya orang yang itu supa sapu di masjid, membersihkan WC misalnya, dia itu saya ada di masjid dekat rumah ya. Dia itu kalau pagi-pagi membersihkan WC-nya, membersihkan tempat wudhu itu, yaitu kan tidak pergi kemana-mana, dia nunggu aja, tidur aja di masjid, lalu nanti datang sholat zuhur kalau siang hari itu dia adzan gitu sampai isya, dia itu nggak tahu pergi ke rumahnya jam berapa untuk makan itu ya. Ini salah satu contoh saja bagaimana di masyarakat aktivis masjid itu bukan orang-orang berada, bukan orang-orang kaya, tapi mereka adalah kaum du'afa, ya, orang-orang lemah dalam aspek tentu ekonomi. Tapi sok nate eta oge, sok sanaos orang masjid we kieu. Ya Allah, centeu kumaha ieu teh, sehingga saya sering menegurnya, jangan atuh, ya, kasihan pada yang memberi. Kalau mau tuh beli air, kalau air ada ya di masjid itu, cai ya sebutnya, ada, selalu ada. Tapi nuta ya mah cau gitu. Saya katakan tuh cai nageus aya, mana cau na sok tah merek tadinya belikeun gitu ya, cai jeung cau gitu. Berarti masuk definisi dari fisabilillah itu sendiri ya, termasuk memang ya. Dia itu disagigireun ya, sabilillah, tapi oge umumnya orang-orang yang di masjid itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan secara memadai. Jadi termasuk
orang miskin juga, kecuali itu pun kalau masjid-masjid besar ya gajinya juga gede DKM-nya gitu. Tapi tetap aja tukang sapu ya tukang sapu, tukang bersihkan WC bersihkan WC gitu, tukang memperbaiki selang yang rusak mereka juga gitu. Tapi kalau komandannya itu DKM masjid lain lagi gitu dia itu. Saya kan sering untuk Jumat di masjid-masjid besar di Kota Bandung itu. Kalau dulu mah di Masjid Agung sampai ke Masjid Pusdai, sampai juga ke masjidnya Pak Gubernur misalnya di kantor gubernur maupun di dekat rumah gubernur, masih di situ juga ada masjid kan. Saya ada kalanya juga diundang untuk khutbah Jumat di situ ya. Tapi kalau melihat pada pegawainya di situ ternyata bukan orang sembarangan juga. Artinya mereka yang sudah memiliki ditetapkan sebagai pekerja di situ. Betul. Tapi kalau tukang sapunya mungkin lain lagi gitu. Tapi kembali lagi kepada zakat fitrah ini untuk bagaimana keperluan masjid, bukan untuk bangunannya, tapi untuk orang yang kerja di situ. Kecuali kalau tidak ada sama sekali orang yang memberi untuk perbaikan biasanya, bukan WC ya, ini air itu ya. Itu mungkin saja dipakai di situ ya. Tapi sekali lagi ini yang paling pertama dan utama dari mereka itu adalah untuk orang-orang fuqara wal masakin, sehingga pada hari raya Idul Fitri mereka tidak pergi kemana-mana karena sudah punya bekal. Iya, begitu. Dicukupkan itu ya. Dicukupkan dengan itu. Jadi kalau berkaitan dengan zakat secara umum, misalnya bukan hanya zakat fitri, apakah sama seperti tadi bahwa perangkat, katakanlah perangkat masjid ini mustahik juga gitu? Iya, selama dia termasuk golongan yang bisa kita sebut, kan di situ ada kalimat misalnya innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Prinsipnya eta heula tah. Iya. Shadaqat fuqara wal masakin. Nah, baru ke sana ada sabilillah, ada ibnu sabil, ada garimin dan lain sebagainya ya. Tapi utamakan dulu itu yang disebut al-fuqara wal masakin. Yang paling dulu disebut di ayat tersebut. Nah, itu yang paling dulu disebut dalam ayat tersebut kan fuqara wal masakin. Iya, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Nah, jadi utamakan mereka itu al-fuqara wal masakin, apalagi yang di masjid tadi sudah ditetapkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa memang dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi itu disebutkan ugnuhum an tawafi hadzal yaum, cukupkan mereka dari bepergian pada hari ini, begitu. Tapi sekali lagi waman addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulatun wa man adda ba'da fahiya shadaqatun min shadaqat. Tetap zakat fitrah itu harus dilaksanakan sebelum salat Idul Fitri. Itu baru termasuk zakat. Kalau sudah Idul Fitri mah itu bukan zakat fitrah, tapi termasuk sedekah. Sedekah biasa. Sedekah biasa saja. Begitu ya. Berarti benar-benar terkait zakat ini ibadah mahdohnya begitu kental saja. Ibu begitu kental ibadah mahdohnya itu. Mengapa demikian? Karena dalam Islam itu ada ibadah mahdoh, ada gair mahdoh, termasuk ibadah sosial seperti zakat ini. Ada gair mahdohnya, apa itu? Tadi sebelum apa-apa kita mengeluarkan zakat. Oh, sudah mengeluarkan zakat. Nah, waktunya dan lain sebagainya, jumlah besarnya, ya. Nah, itu mahdoh di situ tidak bisa diatur-atur lagi. Kalau gue mahdoh tadi menjadi sedekah gitu namanya. Karena itu yang namanya zakat ini sebagai ibadah sosial dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan ayatnya sangat banyak sekali, termasuk dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan lupa dalam kehidupan. Sudah sedekah belum? Sudah zakat belum? Ini penting.
Sebelum beli apa-apa, zakat dulu diperhatikan. Sebelum melaksanakan apa-apa, beli itu beli ini, sedekah dulu diperhatikan. Begitu ya. Termasuk urusan zakat fitrah yang berkaitan dengan saum. Ya, saum ini kan suatu kewajiban setahun sekali yang selalu ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bahkan yang nunggunya bukan oleh kaum muslimin saja, tapi mereka mah karena saya mau dagang lagi rame nih bulan Ramadan gitu ya. Bukan urusan ibadahnya, tapi bagaimana bisnisnya supaya lebih naik gitu ya. Bahkan harganya juga katanya meningkat, yang asalnya segini jadi segini. Ya, itulah di masyarakat. Silakan sajalah menyambut bulan Ramadan dengan urusan-urusan sosial, urusan-urusan bisnis dan lain sebagainya. Karena itu pun suatu hal yang tidak dilarang begitu. Hanya perhatian ibadahnya jangan lupa. Gitu, hanya perhatian ibadah jangan sampai lupa. Ini yang pertama dan utama. Begitu. Baik badaniahnya maupun baik badannya maupun maliyahnya. Kemudian termasuk juga itu ibadah yang bersifat, terus terang saja kalau membaca buku-buku tentang saum, bukan hanya urusan-urusan ibadah di situ ya, tapi baik untuk kesehatan ya. Badan kita ini memerlukan saum ternyata ya, apalagi kalau orang sakit tertentu ya, karena dalam saum ini bisa mengurangi ini dalam kesehatan itu ya. Jadi ada buku itu saum dan kesehatan yang mungkin itu harus dibahas secara khusus, tapi ini menunjukkan bagaimana tingginya ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ juga disampaikan pada umatnya yang kita insya Allah akan jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, maksudnya akhir kehidupan kita. Yang paling penting kita selalu dalam sehat walafiat. Kemudian kalaupun datang waktu untuk seseorang untuk pulang menghadap Allah, nah itu supaya ada dalam husnul khotimah. Itu yang paling penting. Tapi husnul khotimah tidak mudah. Kita itu terus terang saja harus dihiasi diri kita dengan urusan-urusan ibadah. Mulai dari ibadah ritual seperti itu sampai ibadah sosial jangan lupa. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ya. Tegakkanlah salat, lalu keluarkanlah zakat. Zakat itu disebutkan wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang kau dahulukan untuk diri kalian tajiduhu indallah, akan ditemukan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu ibadah ritual dan sosial tidak boleh dilepaskan dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin kita ada sedekah, ada infak sedikit-sedikit kepada siapa, pada keluarga yang paling dekat. Kalau dia miskin misalnya, kemudian pada tetangga, kabaraya, cek orang Sunda mah ya, kata tangga, kabaraya, kalau perlu kita itu diberi dia itu semacam infak, sedekah, bahkan zakat. Dan pada tanggal 30 Ramadan sebelum melaksanakan sholat, kita ini wajib mengeluarkan yang disebut zakat fitrah. Zakat tetap namanya zakat, tapi ada kata fitrun ya, itu di situ. Kesucian juga, tapi kesucian secara khusus pada bulan Ramadan juga ya, tentu saja harus dilaksanakan oleh kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberi rizki kepada kita dan masyarakat kita. Walaupun orang miskin, tetap saja dia, kalau orang Islam tuh harus mengeluarkan zakat fitrah. Itu tidak ada yang tidak bisa mengeluarkan itu, walaupun dia itu kembali miskin. Kepada persoalan, jadi tidak menyalahi seperti tadi. Yang mana? Bila tadi
kepentingan keperluan masjid menggunakan dari zakat tadi. Kalau tidak memperhatikan fuqara wal masakin menyalahi. Tidak menyalahi kalau fuqara dan masakin sudah mendapatkannya dan kebetulan quote and quote pegawai atau biaya untuk masjid tidak ada sama sekali. Sumber lain. Iya, tapi yang harus diperhatikan kalau untuk masjid kapanpun kan bisa, tidak terbatas waktunya. Betul. Tapi untuk fuqara wal masakin yang pada waktu itu sangat membutuhkan sangat terbatas waktunya. Kalau untuk masjid itu menurut saya jangan dulu dilakukan dari zakat fitrah. Zakat yang lain saja. Ya. Fitrah mah untuk ini. Keperluan pada hari raya tidak boleh ada di masyarakat itu sampai pergi kemana-mana. Jadi kalau disebut untuk masjid itu adalah untuk tadi pegawai masjid yang termasuk fuqara wal masakin baru boleh. Tapi untuk bikin WC, untuk bikin apa itu jangan dulu begitu. Nanti aja ditangguhkan. Itu satu. Yang kedua kan dulu suka ada canceling kalau di Bandung. Nggak tahu kalau di daerah ada canceling atau tidak. Begitu jelas para pemirsa Perisis TV paparan Al-Ustadz tentang masalah yang sedang kita bahas. Jadi seperti itulah duduk permasalahan hukum berkaitan dengan apakah masjid itu termasuk asnaf, salah satu asnaf dari mustahik zakat atau tidak. Iya. Karena memang segala sesuatu yang kita lakukan harus betul-betul sesuai dengan koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin masih ada waktu sedikit, Zed. Pertanyaan? Masih ada barangkali atau gimana? Closing statement mungkin, Ustaz. Gimana? Closing statementnya mungkin. Closing statementnya mungkin berkaitan masalah zakat ini. Sebelum waktu yang tinggal sebentar lagi, Ustaz. Mungkin ada yang harus disampaikan lagi, Ustaz. Ya. Jadi kepada diri saya sendiri, keluarga, jamaah, ya, tolong masalah ibadah sosial ini harus diperhatikan. Kenapa demikian? Saya lihat, apalagi kalau melihat foto-foto yang ada sekarang di Afghanistan, yang ada sekarang itu di Palestina, masyarakat Muslim di sana itu sampai badannya juga begeng-begeng, ya, mohon maaf ya, saya pernah pergi kedua negara itu, tapi ya tidak dipertemukan kalau dengan masyarakat miskin mah. Tapi memang pada waktu itu saya lewat di pasar juga, mereka itu begini-begini pada saya itu. Ya ada uang kecil-kecil sih, bagikan aja gitu ya pada mereka. Nah, tapi sekarang terlihat ada orang yang badannya saja sangat ramping sekali, ya dagingnya sampai hampir habis, apalagi daerah Afghanistan sekarang ini. Pertanyaannya adalah boleh nggak uang zakat dikirim ke Afghanistan? Ini tergantung situasi. Datangnya ke sana kapan uang ini? Pengirimannya mudah sih. Sekarang lewat Zoom kan? Bukan Zoom, lewat bank. Ada bank internasional, kirim aja. Tapi jangan menjadi dari zakat fitrah, dari zakat yang umum saja. Mengapa? Karena datangnya nanti kan kalau saya punya kenalan di sana, bahkan orang-orang miskin, ya ibu-ibu miskin, ya ibu yang miskin gitu, ngurus anak ini. Saya sering ditanya, mencek bahasa urama, Bapak, mana buat aku dan anak-anak aku untuk memakan pada hari ini? Masya Allah, kata saya, coba datanglah ke PZU, saya bilang yang sudah ada di sana, itu ya kan sudah ada cabang. Melihat langsung mereka. Gitu. Iya, biar melihat langsung, kan ada mobilnya juga, PZU ditulis di sana itu, tempo hari itu. Tolong saya bilang pada orang-orang zakat di sana datangi. Mintalah, kalau saya harus mengirim terus, apalagi saya sekarang sudah istilahnya pensiun, mohon maaf ya, pensiun kan sudah beda ininya juga,
Beda pensiun mah. Beda ya. Iya, mintalah ke sana. Oh, katanya terima kasih Bapak kalau bahasa kita mah. Ya, dari orang-orang sana yang miskin itu. Nah, kalau Afghanistan tidak, tapi saya pernah juga ke Afghanistan sebab di Afghanistan itu yang paling utama dan pertama nama ini pas saya gitu ya. Mohon maaf ya, bertengkar antar kelompok ini dengan kelompok itu Muslim juga, tapi yang atohen kan orang luar nanti, yang tetangganya yang orang musyrik atau orang non Muslim di situ itu. Tapi ternyata di Afghanistan juga sekarang masyarakatnya itu sangat-sangat menderita begitu ya. Nah oleh karena itu menurut saya barangkali untuk para agnia dimanapun, termasuk juga misalnya dari anggota Persatuan Islam, silakan saja mau ngirim ke sana kalau keperluan ada, misalnya tinggal bersama aja dengan PZU begitu. Tapi khusus di bulan Ramadan dan hari Idul Fitri ini utamakan orang-orang di sini dulu sebelum mengirim ke sana ya. Gitu. Saya kira itu ya. Syukron jazilan yang sudah menyampaikan paparannya. Ikhwatu iman, para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya waktu membatasi perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada acara Ramadan kita Persis TV lainnya. Syiar menggema Ramadan penuh makna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.